pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Airjanta, yang kami hormati Bapak Bernard ST dan rekan dari Kementerian PU-BUS, Bapak Bidrum PDK Airjanta Air Bangku, yang kami hormati masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu kita, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Susunan acara rapat sosialisasi rencana pembangunan waduk air baku di Dusun Penganak Selasa 25 Mei 2021. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, sambutan-sambutan dan kelima tersebut. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Sama-sama membacakan doa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, berselawat kepada Nabi dan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul alamin. Yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Bapak Kapolsek, dalam hal ini di wakili oleh Kapolsek Bantul. Yang saya hormati Ketua RT, yang saya hormati para Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, desa Airjanta. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua Tim dari Dirjen Pengairan yang Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades, waktu dan tempatnya kami disediakan di sini. Terima kasih, saya lihat lengkap ya, sesuai undangan Pak Kades hadir. Ada Pak Dananbil, ada Pak Polisi ya, ada Pak RT juga dari sempat di absen. Kami mengucapkan dari Kementerian PU, terima kasih pada Bapak Ibu semua yang bisa hadir di sini. Kami hari ini menindaklanjuti dari usulan seperti yang disampaikan dari Pak Kades. Kami ada pembangunan air baku yang di dusun ya, dusun anak ya, bukan desa ya, maaf. Tapi kadang judulnya sudah desa ya, tidak masalah ya. Kota lindung, makanya di undangan itu ada contohnya adalah yang undang adalah KPHP. Tadi datang Pak ya? Oh iya, Pak KPHP. Terima kasih sudah hadir Pak. Jadi sebesar inilah kami batasnya, kami ukur sesuai dengan surat rekomendasi dari Pak. Yang paling penting hanya sekitaran yang diparsir saja Pak. Ya Bapak Ibu. Jadi tanah ini memang izinnya sedikit sulit
karena kami mintanya langsung ke Kota Lindung melalui ke Gubernur. Harapan kami kalau sini tidak ada lagi yang bersinggungan dengan warga atau apapun lah, harapan kami, sehingga lebih lancar pekerjaan ini, jadi air juga lebih cepat kami alirkan. Mulai lagi, kira-kira seperti ini yang kami mau bangun Bapak Ibu. Ada musyawarah kah? Ada pertemuan kah? Ini ada dilengkapi dengan almarhum kan tadi itu. Ini di atas materai. Silakan. Dia akan nengok Pak, di sini nengok. Silakan ini. Ini lah. Foto ya, foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Kades Terantam, terus saya hormati Ketua BPD, dan saya hormati bapak-bapak semua yang ada di sini. Perkenalkan Pak, nama saya Iskandar, saya dari Dusun Pemanak. Di Pemanak sana saya jabatan sebagai RT. Dan di sini saya salah satu perwakilan masyarakat, sebenarnya Pak. Salah satu perwakilan masyarakat. Intinya kami datang ke sini sebenarnya, maaf sebelumnya Pak, kami bukan untuk menghalang-halangi atau apa. Intinya sebenarnya kami tidak setuju. Maksudnya bukan seluruh masyarakat yang pertama-tama apa tuh, tidak ada sosialisasinya untuk yang punya lahannya Pak. Yang pertama-tama Yang punya lahan Pak ya? ya, yang punya lahan belum ada sosialisasinya Pak. Kita bagaimana? Kita catat dulu yang punya lahan Pak ya? Ya, yang punya lahan. Kita tahu memang Pak, itu memang hutan lindung. Kita ngerti. Nah, terus yang kedua Pak, sekarang ini kan kolom itu dimanfaatkan Pak. Yang pertama-tama masyarakat ada di situlah. Nah, terus ada income juga Pak. Masyarakat beberapa masyarakat itu ada yang Jadi lebih besar kan, tabungannya lebih banyak. Harusnya kan yang bisa dimanfaatkan untuk jualan juga Bapak Ibu kan harusnya lebih baik. Masyarakat yang pakai air di situ juga harusnya kan lebih banyak. Airnya yang dibawa ke sana kan juga lebih meluas dan merasakan manfaatnya. Si siapa namanya nih? Apa kita nyebutnya kolong penganak? Katakanlah kolong penganak aja gitu ya. Kalau yang merasakan manfaatnya, yang merasakan barokahnya ada air di penganak kan bukan hanya bapak-bapak aja yang ngambil air, bukan hanya sekitar mundur ke belakang yang mes itu turun ke bawah, teman-teman yang lapangan bola diangkat, disebarkan airnya kan juga lebih merasakan manfaatnya. Kami harapannya kan seperti itu. ya, sama juga. Iya kan, kenapa kita harus selalu terpaku hanya kolongnya memang hanya sebesar ini, tanah besar kolongnya segini, jadi kolong segini. Ada waktu sekitar 3-4, katakanlah akhir tahun paling banter. Kami kan tidak perlu lewat tahun ini ya, tidak perlu lewat Desember. Setelah Desember, mudah-mudahan airnya sudah bisa lebih besar, airnya sudah bisa masuk ke menara air, sudah ada 10-15 titik pengambilan air lagi di luar, jauh daripada ini. Kira-kira kalau Bapak Ibu menjelaskan saya penyampaian seperti ini, diizinkan apa enggak? Keberatan. Begini dulu Pak. Pertanyaan kita begini Pak. Pertanyaan kita, mandi atau menggunakan air di situ Pak, di pam itu misalnya, itu pertanyaan kita. Pam. Oh. Rencananya kan air pam, kalau kita bahasa kampung manggilnya air pam kan Pak. Nah, Ya. Kalau masalah ya kan, masalah pengambilan air atau apa nanti bisa kita bisa nggak kita ya, bisa ya? nah itu harus Masih jelas Pak. bisa ya? Sampai itu Pak. Masih bisa. Coba. Ya tadi sebenarnya
kita di tahun 2015 sudah melaksanakan studi. Yang pertama, potensi sumbernya kolom bum yang di pinggir pantai. Nah itu kami ketemu dengan kadus Pengana. Ada Pak namanya kolong Kejemun. Kolong Lemundo namanya. Romundo itu nama Bapak itulah Pak. Iya. Baik Pak, karena Bapak walaupun bangun dimanapun juga, yang di kolong bum pinggir pantai itu masyarakat tidak bakalan mau airnya karena payah. Sudah berdasarkan itu kami melanjuti studi tersebut di kolong Lemundo tadi. Setelah di studi kami konfirmasi sama teman-teman dalam itu 4,8 itu, dan lebih dari keluar itu. Ini sudah disetujui dan disepakati oleh teman-teman dinas kehutanan dan kami dapat perizinannya dari gubernur. Bukan melalui proses yang gampang. Ya, jadi kurang lebih boleh dikatakan 2,5 hektar yang akan kami. Kami hanya sedikit membentuk seperti yang ada di akan kami koneksi yang sudah terbuka itu akan kami optimalkan itu Pak. Jadi kami dikasih izin 4,8, paling kami hanya bisa membuat tampungan atau kolom kurang lebih 2,5 hektar. Yang ada aja yang warnanya biru itu kurang lebih 0,6 hektar. Yang biru itu hanya kami tata tapi tepinya mungkin kami pasang talud, pasang jembatan inti, kami bilang namanya itu. Nah itu harapan kami masyarakat yang sebelumnya pergi mandi cuci ke kolong sekarang sudah mandi cucinya sudah di depan rumah ataupun airnya sudah di dalam rumah. Jangan diajak ya supaya mendinginkan suasana. Kita bukan takut apa, kita tidak takut. Cuman kita yang paling banyak ngomong nggak usah ikut. Tapi nanti Bapak Bupati, siapa lagi Pak Aliman, anaknya Amron, siapa lagi? Pamanku, Pak Siawati itu Paman. Ya, masuk. Rahim itu bujang cepu Pak. Hah? Saya satu yang dampingi bapak saya. Dia Wati mendampingi Bapak, ya. Rahim lah, Rahim. Haji Zubaida itu dia mau kasih sama 3 orang ya, nggak tahu. Tapi tidak boleh banyak, nggak wakil. Perwakilan anu Amron itu. Itu sama. Tahan 3 orang. Nah kalau bisa itu nanti kartu selama itu sampai sekarang ada undang-undang lagi. Apa? Siapa itu anak kalau oke? Ada orang. Kalau bukan ojek kayu kaji nanti itu. Demikianlah acara pada hari ini. Semoga apa yang menjadi permasalahan pembangunan waduk air di Dusun Pengana bisa segera diselesaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mengingat sini ada punya paman, ada punya saleh sekitar situ kan? Nah tadi kan paman kita pergi kan? Paman kita nggak tahu, cuma jalan kisah tadi kan? Tahu kalau ini ada undangan untuk tanah, siapa yang tanda tangan? Ini kita masyarakat di sini kan ada sekitar 500 orang. Betul. Yang tanda tangan itu siapa? Mempunyai tanah atau tidak? Itu tadi nggak. Nama oke, mengambilkan. Walaupun dikatakan hutan ini, di sini termasuk nggak ada hutan ini, hutan ada di sini. Kalau hutan ini itu bisa bikin pam ke kampung ini. Hutan ini juga. Ya. Bisa masuk ke kampung ini. Baru saja ini bisa. Sini bersih, tinggal bersih. Nah itu. Paman juga tahu terkadang paman masalah ya kan? Setuju atau bagaimana kan? Apa ada pun cara lain? Dari cara itu makanya bisa kita setuju. Kalau tidak ada cara itu siapa yang setuju? Caranya apa?
Berarti ini Pak, intinya itu sahabat yang lebar, intinya itu kompensasi lah Pak. Lepasan lahan itu berapa lah kira-kira? Itu beda Pak, intinya dia dosa bunuh diri Pak. Kurasa kalau ada kompensasinya Pak, kurasa mereka ini setuju Pak. Nah itu beda Pak intinya Pak. Tidak ada usah di sana di sini Pak. Nah kira-kira ada nggak Pak? Kira-kira misalnya? Saya harus membicarakan dulu ya. Iya. Karena kan pendanaannya jujur. Iya. Pendanaan kami, makanya mohon maaf Bapak ya. Tadi kan Bapaknya Bu Wasit sampaikan tadi kan ini hutan lindung. Jadi gini, memang kami harus menjelaskan lagi ke Bapak ya. Kami melaksanakan pekerjaan ini karena memang waktu itu ada kesediaan tanah. Dari sisi kami dulu ya. Iya. Sisi kami dulu cerita dulu ya. Iya, Waktu itu kan ada permintaan permohonan untuk air bersih. Iya. Boleh Pak, air bersih boleh. Tapi kan tanah siapa? Tanahnya bagaimana? Begitulah ceritanya. Karena kan harus bikin ini kan, harus bikin kolong kan. Ini tanah siapa sih kan begitu. Waktu itu bergulir cerita. Adalah waktu itu yang namanya beliau yang dulu itu yang ada tanda tangan. Saya pikir waktu itu hanya kesediaan ya. Saya pikir tidak ada apa kita ya. Tidak ada pendanaan waktu itu ya. Waktu itu tidak ada pendanaan apapun kami. Kami hanya kesediaan dari beliau waktu itu untuk tanahnya dipakai sebagai itu. Tapi ketika itu kami tanya, itu kan ketika beliau yang istilahnya yang menempati tanah itu. Tapi kami secara keinstansian tanya dulu, ini tanah siapa, ada pemiliknya enggak, ada apanya kan gitu. Iya, kan. Lalu muncullah itu cerita yang hutan lindung. Kami minta izin ke mana? Ke yang punya hutan lindung. Siapa itu hutan lindung? Itu ada yang lebar cerita. Nah, kalau memang bapak-bapak memang pada hari ini menyatakan seperti itu, ada permintaan kompensasi dan lain-lain, saya harus menyampaikan kami tidak ada pendanaan kompensasi. Nah, tapi saya mau bertanya dulu, ya kira-kira kompensasinya seperti apa yang bapak-bapak dan ibu atau ibu harapkan dari kami ini. Kami kan hanya mengambil, kami sesuai dengan yang diserahkan sama yang punya hutan lindung, sesuai yang kami kedinasan kami ya, itu kan dikasihnya 4,8. Saya mengerti bahwa situ mungkin ada yang apa sih namanya, tanggung timah atau apapun lah namanya itu ya, ya kan begitu ya, ada yang ambil air atau apa kan begitu ya. Kalau memang ada kompensasi, terus setelah kompensasi kami itu apa dapatnya? Itu kami mau tanya lagi, kira-kira nih mungkin siapa ya? Oke Pak ini ya. Iya Pak. Kalau lahan saya itu pas di tempat duduk itu Pak sekarang. Pasti? Ya, sekarang. Saya bisa. Oke Bapak. Ini kalau mau di istilahnya orang sudah setuju semua, saya sih ikut ya. Makasih. Saya sudah istilah itu bukan punya saya, punya kota saya juga. Makasih Bapak. Nah, pasti lokasinya nggak gitu luas Pak. Jadi nanti kalau sudah mau perlu diukur, nanti kita datang ke enggak, paling-palingnya. Makasih Bapak. 50 Pak. Nanti mungkin siapa? Pas duduk tempat itu. Pak Henry atau Pak Gani nanti kita catat kalau Bapak ini ya. Kita tanya dulu kapan kita bisa ketemuan. Ya, saya setuju Pak. Kalau makanya tadi saya utarakan di awal, apabila memang tidak kena, ya artinya yang sempat kita bicarakan segala macam kompensasi atau kewajiban itu tidak jadi. Apabila kena, memang mau tidak mau kenal kan Bapak ini misalnya, itu menjadi perhatian kami dan kami akan kami bicarakan ketika pimpinan seperti apa. Pasti Bapak. Ya Pak ya, begitu Pak ya. Dan bapak-bapak yang lain juga gitu. Kami akan gitu. Tapi misalnya nanti seperti kita katakan awal tadi kan, kita sempat bersinggungan isi tadi kan. Yang kita jaga-jaga, berapa jam kemudian itu jaga-jaga itulah tata itulah. Kami sih kalau dicatat ini apa yang menjadi keluhan ini kita mengusulnya
ada beberapa tahap musyawarah dusun atau tidak, siapa yang dilibatkan, daftarnya di desa, di Kutumbi Kudantaru. Soal ini kesempatan bagi kita. Kabupaten itu cuma di akhir datang dapat, karena saya mengusul dengan bapak ini bolak-balik ke PU Kabupaten. Jadi kita buat surat hibah dari Pak Bujang Romondo itu. Bapak kamu menulis itu depan saya. Jadi ditandatangani oleh Kadus juga kan, oleh para RT juga ada untuk berita acara ya. Menurut saya ini kesempatan. Artinya kalau musim panas, air kita senang, tidak ada beli lagi orang mana. Jadi bapak-bapak ini tujuannya nak nyuruh kita senang, bukan dia nak menguasai air. Soal ikan nak ngambil air, ya ambillah. Nanti kan diserahkan ke desa, ke dusun. Dia bapak ini itu cuma bangun untuk kita. Nah, tanah itu tak diambil apalah. Itu ceritanya. Malah seperti bapak itu, amal buat orang tuanya, siapa ngambil air itu Pak, kita ini hidup bakal mati. Hidup bakal mati. Duit itu 50 juta habis. Tapi kalau kita berbuat baik, amal itu mengalir. Itulah kalau saran saya. Karena seorang pemimpin itu, dia bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan semua golongan. Ini adalah program Pak Jokowi membuat embung desa. Nah, ini adalah bentuk embung desa. Artinya warga kita yang susah air, dibangun. Sampai-sampai kita membangun juga di rumah. Dan ini salah satu yang dapat satu.